Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul modus dalam mata kuliah statistik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu perkenalkan saya Habibullah Imron, NIM 099. Saya Aulia Rahmadita, NIM 093. Saya Naili Safilia Suganda, NIM 095. Saya Okivian, NIM 105. Saya Elvia Karisma Putri, NIM 135. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian modus. Modus adalah suatu nilai kuantitatif atau sifat kualitatif dari hasil pengamatan dengan skor dalam suatu distribusi frekuensi yang memiliki frekuensi atau F paling banyak atau yang sering muncul. Seterusnya, sifat-sifat modus. Dalam sekelompok data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Materi selanjutnya yaitu modus data tunggal. Modus data tunggal adalah nilai atau angka dalam data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Mencari modus data tunggal dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yaitu dengan memeriksa atau mencari di antara skor yang ada yang memiliki frekuensi paling banyak. Skor atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak itulah yang disebut sebagai modus. Yang pertama, sekumpulan data 2, 3, 4, 5, maka modusnya adalah 4 karena angka 4 muncul 2 kali. 2. Sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9, maka modusnya adalah 3 dan 5 karena dari angka-angka tersebut muncul 3 kali. Yang ketiga, sekumpulan data 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, maka modusnya adalah 1, 4, dan 7 karena masing-masing muncul 2 kali. Yang keempat, sekumpulan data 3, 4, 5, 6, 7, maka modusnya tidak ada karena masing-masing dari data tersebut muncul sama 1 kali. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan modus dari kumpulan data yang belum terkelompok sebagai berikut: 3, 4, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 12, 3. Penyelesaian. Langkah pertama, kita susun data tersebut, maka didapat 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 12. Kemudian tentukan frekuensinya. Yang pertama, nilai 3 memiliki frekuensi 2, kemudian nilai 4 memiliki frekuensi 4, nilai 5 memiliki frekuensi 2, nilai 7 memiliki frekuensi 1, dan yang terakhir nilai 12 memiliki frekuensi 1. Dengan demikian, maka modusnya adalah nilai 4, yaitu nilai yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Selanjutnya adalah modus data berkelompok. Modus data berkelompok adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas. Mencari modus data berkelompok. Untuk menentukan modus data berkelompok, kita dapat menggunakan rumus
MOD sama dengan L0 plus J dikali F1 per F1 ditambah F2. LO sama dengan tepi bawah kelas modus. Dapat dicari dengan cara nilai paling bawah dari kelas modus dikurangi dengan 0,5. J sama dengan panjang interval kelas. F1 sama dengan selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. F2 sama dengan selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Untuk selanjutnya adalah contoh soal dari modus data berkelompok. Di sini dapat tertera contoh soalnya, carilah modus dari data dalam tabel frekuensi berikut ini. Dari tabel tersebut kita temukan bahwasanya frekuensi yang paling besar adalah angka 9. Kemudian cara menyelesaikannya, yang pertama kita harus mencari dulu F1. Sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwasanya F1 itu adalah selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi terbesar dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. 9 dikurangi 8 mendapatkan hasil 1. Kemudian kita cari F2-nya. F2 tadi selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari panjang interval kelasnya. Kita hitung dulu, tadi kita udah mengetahui bahwasanya frekuensi yang paling besar itu adalah 9, di mana frekuensi 9 itu memiliki interval 31 sampai 35. Kita hitung dulu 31 sampai 35 itu panjangnya berapa. Dapat kita peroleh hasilnya adalah 5. Selanjutnya adalah LO. LO tadi adalah batas bawah. Gimana cara mencari LO-nya? Cara mencari LO itu untuk mencari LO yakni interval kelas bawah dikurangi 0,5. Interval kelas bawah di situ adalah 31. Berarti 31 dikurangi 0,5 yang menghasilkan LO sama dengan 30,5. Sehingga hasilnya adalah MO sama dengan 30,5 ditambah 5 dalam kurung 1/1 ditambah 3. Setelah semua diketahui, kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus data berkelompok. Untuk rumusnya tadi berarti MO sama dengan LO ditambah C dalam kurung F1 per F1 ditambah F2. Di sini kita masukkan angka-angka yang sudah kita cari tadi. MO sama dengan 30,5 ditambah 5 dalam kurung 1/1 ditambah 3 menghasilkan 30,5 ditambah 1,25. 1,25 itu diperoleh pertama di dalam kurung itu dihitung dulu, berarti 1/4 sama dengan 0,25 dikalikan dengan 5 yang menghasilkan 1,25. Jadi hasil akhirnya adalah 31,75. Berikut adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan dan juga pemahaman dari teman-teman. Sekian penjelasan untuk materi modus dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.